Terpuji Tuhan tamat kita ede nomor 125 ayat nomor jolo sahro ayat patulukon. Mari hide guarni di mata ama, dohot guarni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni to di purbadia, na tumupalangi dohot tanahon. Amin. Nama mulus do anggo portivio yon rap dohon na pinangido ni rohana. Alay na diyan do rodi sa liling-liling na do na mangulahon do mo ni rohani di bata. Haleluya. Ale Tuhan lebata parguguna suatu dosan amanami sa liling-liling na asini rohamdo na mga ramuti kami siyan nasay laon rasi rasan may jala asini rohamdo na mga lehon barita na uli gage anguluan nami say asi maroham say buhay marohanami jala lehon totim na gadiay asa buat tu si hami sude panugunubun
dohot pampanginanmu na bergay, bayan mahatam di bagasan Tuhan namin, asamardari jala sonang hamid jala lam ibaru namin, margite-gite anakmu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan namin. Amin. Terpuji Tuhan tamat kita nomor 111 ayat nomor juru dohot ayat kedua hum. Amanginang na kinahulugan di bagasan Kristus Jesus Tuhan patik dihita di minggutta sa danon iman ang yenet siyan patik palimahon sa aron patik pasakuluon sungunon madidot patik palimahon ikon pasangako mudo na torasmu asa magtuwaho janaliling mangun di tano na nilingon ni Jehovah di Batam diho patik paunokon unak ko mamunu patik pagiduhon unak ko manganakku patik pawaluhon unak ko manakko patik pasiyahon unak ko ulo makasindakon hatana sa tutur mararohon dongan jolma patik pasakuluhon dan jadi halingan ni roham bagas ni donganmu dan jadi halingan ni roham dongan saripe ni donganmu manang nakoso na bawa manang nakoso na burbur manang nupuna manang hodana manang nigape ugasan ni dungamu ido sahakna atong rak mangidugo ko mahita Tuhan di bata asa magbuhu kita mulaon nubar patik nai ali Tuhan di bata say pardugoy mahami mangulahon na hubar patik ni amin. Terpuji Tuhan taman kita deno 621 ayat nomor 7 dohot ayat kedua
waki madusat tara guarangi gadupan itu hatta. Ale Tuhan debata pargumuna suatu dosa para sirohana sumurun. Amani Tuhan Yesus si pangulu kami. Kami halap pardosa nada mulon rotu tujolum nibaga habang sa habariomi manungkoti jala mengangguk dosa nani. Masa jod warsai kami ho markite pikiran dohot kata dohot pampahinan nami narwai dan buhaurungi kami ho sian nasa kanami dohot nasa asya nami dohot nasa kudinami dohot nasa gugunami nandungan nami dan dosun diri nami cuek kami dibahin tamami terima samu jarak umummu kami tuhamatian saliling nai alai nama horus mahamin wain tu asini roham na gudangi mangilosian nasa rohanami hasasan dilusa nami sadubukna saya urupi mahami paubahun rohanami alani Tuhan Yesus Kristus anak kakulungan di roham si pangulu kami dohot alani warmu na badiai ale Tuhan saya asima roham di kami alak nadalong amin. Baga-baga tadi waktu rasa dilusa songrondo dilo satok hido utadi konho alai pakungok kumahok musi pakite-kite aka asini rohana gudang tagan dipartiar nimurku tabuni hondo buhiku satok kin maraduk porko alai pakite-kite dengan nibasa saliling-liling na asyang kuho ninna jakoba si padua ko asangapun ma di debatana di gijang. Amin. Terpuji Tuhan taman kita di nomor 330.
Imana dia ini sian buku Jakobus bidu 5 ayat nomor jodoh sakro di ayat konopot terbuka bibirta amangilang. Jakobus bidu 5 ayat nomor jodoh sakro di ayat konopot tajahama marsorik-sorik. Jiani namora hamu akan namora tumatangis mahamu jala mangangguhi menagam haporsuhon nanayang songgok tuhamu nunga usuk hamora muna nunga ngit-ngiton ulus muna nang tasiod do sere do perak muna jala sididangi do pakkamu do tasiki namang gagat tu sibuk muna songonapi di bagumu hamudo atta diaka ari na barbudi namau-mau no nangino muna imau pani aka kalulan dan menggotil di aka hawana jalan pajau di aka panabi nunga saat inggol di Tuhan Sebaot terlubido pargarebuson muna di tangon di pamukmuk kamudo diri muda di ari pamukungan diuhumi di bulu hamudo partikori yang dialo ibadah kamu itak mido saatna martuado na tumangihon atani di bata jala na yoksa. Amin. Tabuka bukit denta tabuji buat tamar kita nomor 422 ayat nomor jodoh do ayat kedua bisa dokpor tibion rahmahita madok au posya di bata jahuba ido ama pargogona suatu dosa natum palangit do tano au posya Yesus Kristus anak di bata jahuba dasa sadai imana diruboni si Maria nagabe kabir siator di porbadia adorak suatu buban ido tu hatta natum naberni di banguman di Silatus nama terpajar berbana di Mawinor silam na tua tuban wato dung di tanong namulak manguru dia di patuduhon nama rek surgo na udul tu siangun di bata Jahoba amanai pargogona suatu dosani di sima ibana pai mamulak suatu tanong mangumumi halak na manguru do namate au porsia itu di kurbadia jala adoksa da huria da badia huria kapan anak Kristen akan da badia do dikasih dosa doh dihatai nama doh mudah mengurus sokok daging anak anak mati doh dia nguduan nasura sudah
Tapi gimana pujian siya naposo di gereja HKBP Tuba Teraju?
Tapi gima tikting na masa do na law sa masa mingguliat di bagasan minggu. Shalom. Selamat hari Minggu mari kita salutna. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Tatangion matiting na masa mingguliata do na naing si pamasaon ima di Minggu tanggal 15 November tahun 2020. Ia warna Minggu ta sadarion Minggu tanggal 27 dung ni Tritatis. Tapi ni Minggu ta sadarion patulus hon hadumau atau mewujudkan kesejahteraan bersama. Namasa Torong ni nomor minggu di Urianta di bagasan minggu tanggal 2 November tahun 2020 kaum ama 15 halak kaum mina sia halak kaum naposo walu halak anak sekolah minggu itu halak nana yang si pamasaon perjolo ibadah rumah tangga Jumat tanggal 20 November tahun 2020 tetap diadakan di rumah masing-masing. Nanti akan kita bagikan link YouTube-nya dan bagi yang dekat akan saya usahakan untuk saya bagi ya. Kita mulai nanti secara serentak jam 7 malam. Yang kedua ibadah anak sekolah minggu tanggal 22 November tetap diadakan di rumah kita masing-masing. Kita akan mulai setiap pukul 7 pagi nanti. Link YouTube-nya akan kita bagi juga. Saya usahakan hari Sabtu sudah saya bagikan supaya nanti bisa di-download. Jadi nanti anak-anak bisa sama-sama kebaktian secara online mengikuti YouTube didampingi oleh orang tua. Yang ketiga, ibadah minggu tanggal 22 November Songon Nasional masuk mahita pukul 10 pagi WIB sampai selesai menggunakan bahasa Batak. Opaton rapat Natal, sekali lagi rapat Natal akan kita adakan minggu tanggal 22 November minggu depan tahun 2020. Asa sudah kita ruas Marsidohot jala sudah kita boleh rumah minggu tanggal 22 November asa gue Marsidohot kita di Parakotanon. Jadi mulai akan dungatan nasuro sedarion asa ramah kita pawutohon tunasida. Kalau setelahnya jagut tadona jom menek asarap ma kita saluhut pabutohon tu nasida. Palimahon rodo amang pandita resort sangko kapuas amang pandita Adolf Tasman Nababan STH ima di minggu tanggal 29 November tahun 2020. Sekali lagi minggu tanggal 29 November tahun 2020 minggu Advent perjolo. Maka di minggu Advent ini diharoroni amang patitakai apa pama na perjolo perjamuan kudus. Na paduahon baptisan anak. Khusus untuk baptisan anak, saya telah menulis syarat-syaratnya di warta jemaat bagian terakhir, bagian G, buah-buah. Asarap mahita ta payut-ihut, jalan meladong akar wasta nasuro, jalan naik rikot inang mandidihot yakkainya nakota, asal tak mahita tong pahutohon tunasira. Asa gue sudah danak nasu terdiri dupe boy terdiri ima di tanggal 20 November manang minggu Advent pertama. Yang selanjutnya kabar gembira seorang dodak danak di tengah-tengah ni Buriata marhite keluarga amang BMH menurung inangi Burusunipar atau Bapak Anggia alamat Kem PT Sahab Sadaburua hari Senin 9 November 2020 di Puskesmas Teraju dalam keadaan sehat. Saya datang yakun ma baru tahun asal Sipu Pagodang sehat
aduan gue masunakon naturasna terlebih masunakon duhatai berguna untuk bangsa negara dan gereja. Jadi atas nama Parhalado dan Ruas Pasat Halima keluarga ni Amang Manurung selamat madihamu imanum seorang sadar burua di hamu tima mulai tema di kita jala marhitei di pasahat keluarga Amang Manurung inangi borusiani pardo hamulateon tu pembangunan gudang na 50.000 rupiah mulai tema di Amang keluarga Amang Manurung inangi borusiani par ima titing na masa do na si pamasaon berikutnya tabege ma titing parhepe muni muriata saldo kas gereja ima di tanggal sada bulan 11 tahun 2020 gudangna 10.220.000 rupiah. Di dalam kebaktian tanggal 2 bulan November tahun 2020 celengan Perdana Sendin siadari inangi boru purba 200.000 rupiah Amang Situa Jemenalu inangi boru penjahitan 500.000 rupiah keluarga NN 300.000 rupiah keluarga Isi Tanggang inangi boru Tampu Bolon 200.000 rupiah keluarga Besi Majutak inangi boru Tanggang 200.000 rupiah keluarga Amang Nadeak inangi boru Nenggolan 217.800 rupiah keluarga NN 133.500 Opung Tio Manalo 1.520.000 rupiah. Selanjutnya dalam kebaktian tersebut pelian sadaan 240.000 rupiah, pelian sadabe 214.000 rupiah, pelian peduahun 194.000 rupiah, hamlateon siang Opung Tio 100.000 rupiah. Pilihan bulanan siang keluarga Amang Situa Insinyur T. Simamura inangi boru Manurung lunas sampai Desember 250.000 rupiah. Pilihan bulanan keluarga Amang S. Sitanggang inangi boru Purban lunas sampai Desember 2020 gudangna 175.000 rupiah. Total pemasukan gereja di minggu nasalku berjumlah 4.496.300 rupiah sehingga saldo sampai hari Minggu atau sampai hari ini berjumlah 14.717.300 rupiah. Sekali lagi 14.717.300 rupiah. Kas pembangunan gereja kita, posisi saldo kas pembangunan gereja sampai tanggal 7 November tahun 2020 berjumlah 35.146.750 rupiah. Dalam kebaktian tanggal 2 November tahun 2020 amplop dari keluarga Amang Situa T. Simamura inangi boru Manurung untuk pembangunan gereja berjumlah 250.000 rupiah. Dalam kebaktian tersebut juga persembahan ibadah rumah tangga dari rumah Opung Tio Manalo Terayu tanggal 6 bulan 11 tahun 2020 berjumlah 110.000 rupiah. Sehingga posisi kas pembangunan gereja sampai hari Sabtu tanggal 14 November tahun 2020 berjumlah 35.506.750 rupiah. Sekali lagi 35.506.750 rupiah. Jadi itulah posisi kas keuangan kita untuk kas gereja dan kas pembangunan. Pada kesempatan ini saya minta mohon kepada semua panitia pembangunan agar kalau bisa mimbar kita diganti, ya, semua mimbar kita diganti seperti mimbar ini, cuma dibesarkan sedikit ya. Kalau bisa langsung saja dieksekusi. Saya minta tolong kepada ketua pembangunan dan semua anggota untuk mengganti mimbar kita yang di depan. Kita ganti seperti ini, cuman agak diperbesar. Jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih mulai tema di kita salurna
ruas di Priata dapat parhado HKPB itu batradu kita terpasada martangian mahita. Ali di mata nami, amanami nang sumpahami di begasan Yesus Kristus Tuhan kami. Mulyati madiho ali Tuhan di bagasan minggu nang bulus kami, buedo bulus kami ali Tuhan. Di bagasan hamunanon kaki pasun, gop pasu-pasu dami lastiroha narosiat po ali Tuhan. Mulyati madiho tarlumubi ali Tuhan di minggu manugoton, buedo ali Tuhan. Di pamuhatho kami siang bagas nami be asa gue kami rakmar pumu imanungan saha porsian nami ruas nuliam bison lamar pumu lama muji-muji guarmu nebedei ima di bagasan ibadah kebaktian di hari minggu pada 20 non ali Tuhan mulai hati mariho saya komatutong na mangarajai kebaktian nami yon mulai pertama pertengahan sampai sidung na andong ali Tuhan jala asa markiteo sude ruas ni uriang naro di tikion boy panjalo pasu-pasu naden kan nauli nabalga naro sekoy ali Tuhan mulai hati maniho puji-pujian nong pasat kami tuho boy main Tuhan gabe pilihan nong kus di dolong jala marlo moniroha maho ali Tuhan dikijang ni mulai hati maniho ali Tuhan songonipe ali Tuhan ditikyo tondo upasat kami sude parulun nami kulmit niyan mulu nami Tuhan sude ruas kemudian naro manang nasuno pe asa totong di bagas ko asa totong di bagasan kami asa totong di bagasan sumpah mengamis na ali Tuhan songonipe akan ahabe akan nangiulani tangan nami ali Tuhan di bagasan ulang nami be perkarejon nami be ali Tuhan saya matutong na mangaramuti na manjunjungi asa marparmuwe sudah akan yanulani tangan nami ali Tuhan sino akan pinangan marparmuwe akan sudah nani suani tangan nami dohot akan yanulani nami ali Tuhan asa marhite lampudang lam di paganda homa sudah pasu-pasu ali Tuhan di bagasan permulun nami asa unang marhahurangan ali Tuhan sudah ruas muriam tarlumubi di bagasan COVID-19 ali Tuhan tarlumubi akka sudah ruas muriam dan lagi bergumul mengalui para karajon lagi bergumul lumun rohana matakut para karajon na gumingkan ali Tuhan patulus Tuhan leon madalan ali Tuhan nyatakan ali Tuhan asa sudah ruas muriam akan akusum na bergumul melalui gereja terdapat gereja Tuhan oleh hati madiho soalnya pe akayan akon nami ali Tuhan pasat kami mangkuko mulai na met na nagodang di bagasan proses bertumbuh berkembangnya ali Tuhan saya matatong mengaramoti ulos menmatuk di ali Tuhan kasatutong na sila di bagasan kasehatan tarlubobi ali Tuhan ditiki pasikulan na pe ikon masikolas yan bagas kami be leon maha maluan leon maha pistaron bisuk taro sekko ya Tuhan asa sudah yakin akayan lakon nami boy manguthon parsiajaran di SD tingkat SD SLT amanang perguruan tinggi ya Tuhan mulai hati madiho ali Tuhan suni pe kami akka naturasna pagobe mangami asa boy mangalehon akka sudah kebutuhan akka dadat nami ya Tuhan di bagasan perulun na ruluk di bagasan akka parsi pulau na ya Tuhan mulai hati madiho ini sudah rencana pembangunan gereja nami oh Tuhan bagas joromon pasathan matutong tuho saliok nagogo di hami saluhut pasu-pasu masuki karuasmu asal boy hanu mengalir karurupion gogo asal kita hatop Tuhan boy sidung bagas joromon mulai hati madiho sude panitia pembangunan pasathan matuho asal tutong ho mengalir hasihatan gogo asal boy memimpin sude proses perkembangan pembangunan Uriamon ali Tuhan mulai hati madiho songoni pe ali Tuhan atau mulai hati memahami Tuhan nau dilion ho sadada-dada purwa di tongga-tonggani kuliah marhite keluarga ruasmu iman keluarga amang menurung inani boru sianipar mulai hati mali Tuhan boy hipas di bagasan kesehatan songoni pe ali Tuhan haduan di dalam proses pertumbuhan perkembangan
Baru namion, totong maho mengalir kesehatan Tuhan. Ulos son markite totim ale Tuhan asa boy totong sibur bagodang baru namion songoni pihak keluarga. Ramoti dongani nasida ale Tuhan. Ahape nagabe pergumulan di bagasan pergumulan nasida Tuhan. Seho matotong mangrupi nasida songon apka kerinduan hati pe Tuhan cita-cita. Seho matotong pertuluson di bagasan keluarga amang menurung tinangi boru siani para nolate ma iho ali Tuhan nang di pasat nasida kamulateon saya matutong paulakon sumon janji berlipat kali ganda ali Tuhan di bagasan parmulo nasida di sude kegiatan ibadah nami selama seminggu sepekanon upasat hai matuho ali Tuhan ko matutong na menunjungi na mengarajai asa marhite sude kegiatan ibadah kegiatan gereja sude rasni uliam madapot pasu-pasu damai lasni roha naro siangko ale Tuhan mulai tema dengan mahan di bagasan saminggon di tiap yang maringanan pada sudah akap parmaran hebat-hebat alai holang damai lasni roha ma Tuhan na menjadi bagian di sudi bagian nami wasti uriang asa boy hami di hari minggu naro ale Tuhan boy marpungu sudah pahami wasti uriang bison lau muji-muji buar mulia budaya satokin ale Tuhan aing mapege hatami mahami mahite-hite na kosom pasu-pasu mahami huriang luas musalubut asa mahite tordim ali Tuhan lam bagas pangentusan nami lau hatami jalaboy hami gabe tanah subur lau benih pemberitaan benih firman-Mu nani pasa ina kosong ditikar ali Tuhan mauliate maniho on matang yang nami ali Tuhan dijam ini jolma perdosa kagodang rohani ali Tuhan marodop pendongan nami marodop natuat menami marodop yanak nami tarlubobi marodop penhu ali Tuhan persiadok kami ali Tuhan darmima na manesa sudah dosa kami ali Tuhan asa taruli kami ditolong asa boy kami Tuhan idok gabe anakmu Tuhan setian ini debata jalaboy budak kami ujalo kami sudah na dengan nauli di bagasan pargulon nami marhite-hite tangiam nami titikion boleh ate maniho ali Tuhan on tangiam nami tangihon ma di bagasan Yesus Kristus pasar kami matangiam nami untuko amin. Terbuka bukiteta tabuji buat tamat kitete nomor 750-an ubut tapakumu pilihan sada ado pilihan sada jadi Ah
bangsa di Banua Gijang. Mau lihat tema pasaat rohanami tua dopanmu ale Tuhan. Allah diramuti ho dohami sahat tu ingananmu. Bilehon ho hai pason dihami jala sehaton. Asa boy hani Tuhan mamuji pasangapon buarmu nabadiai di bagasan jorong sadari. Ale Tuhan satikion naik marsaringar mahatam di tonga-tonga ningyam. Atong say tondin maton di parbadia na mga lehon pangatusiyon Tuhan. Asa hubotohani baritam nabadiai. Asa boy huulahani di ganun molunami. Atong ale Tuhan sesama dosa nami dengan pamalusyon nami. Asa unang mga bati pasu-pasu na naik silehon Tuhan. Di bagasan gowarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martania. Amin. Amang inang naposo bulung dohot sikola minggu turpuk jamita di mingguta sadarion ima nanienet sian buku si Jeremia bidu 20 sia mamuka maisian ayat parjolo sahatro di ayat pitu. Jeremia bidu 20 sia mamuka maisian ayat parjolo sahatro di ayat pitu songonon ma hatana. Odo hatani surat natinongos ni panurirang Jeremia sian Jerusalem tu pasi-pasi ni situa akan natarbuangi dohot tu akka malim dohot tu akka panurirang dohot tu sadok bangsoi akka nang binuakon ni si Nebukadnesar sian Jerusalem tu Babel. Dung tarbuan raja Jekonya dohot jolmana ro di akka na pinakias akka hidup ni Juda dohot Jerusalem dohot akka padehau dohot padebosi sian Yerusalem. Natinongos na tu Babel marhites sian si Eleasa anak ni si Sapan dohot si Gemaria anak ni si Hilkia. Nasinuru ni si Sedekia raja sian Juda tu si Nebukadnesar raja sian Babel ninnado. Songonot doha tani Jehovah Jebaot debatani Israel tu saluhut naung tarbuang akan na hubuakon sian Jerusalem tu Babel. Paulihamu akka bagas laos ingani hamu jala pukahamu akka porlak laos pangan hamu parbuena. Buat hamu ma parupuan bahenjul mamu asa tumubuhan anak dohot boru hamu. Paurohon hamu anak muna jala boruhon hamu boru muna asa tumubuhan anak dohot boru nasida. Asa sopar hamu disi jala unang muru bilangan muna. Rikoti hamu puhut hasonangan ni huta habuangan na hubaheni jala tangyang kon hamu nasida tu Jehovah ay molo marhasonangan hutai marhasonangan madohot hamu songoni mas sahatna hujahon ma siang bahasa Indonesia sama manidopisi. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnesar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Rehonya beserta ibu suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Zedekia Raja Yehuda ke Babel kepada Nebukadnesar Raja Babel bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan.
Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Demikianlah firman Tuhan. Amanginang na poso bulong dohot sikola minggu na hinaholongan di bagasan Tuhan Tuhan Yesus Kristus. Molo niingot ikisikola iba daw siya na tuan-tuan iba. Sebelum ada HP, apalah yang kita kirim akan datang kepada kita? Yang pertama adalah surat. Kalau zaman dulu surat itu udah keren. Kalau sekarang udah menggunakan HP, udah sangat cepat, nggak perlu lagi surat. Tapi ketika kita jauh dari orang tua kita, hal-hal yang paling kita nantikan, hal yang paling kita tunggu-tunggu adalah surat datang dari orang tua kita. Surat yang datang ini pun kadang-kadang ada yang mungkin tidak diharapkan, ada yang kita harapkan. Biasanya kalau anak-anak indekos mengharapkan surat yang isinya ada uangnya. Tapi juga kadang-kadang kita sering merasa kalau ketemu surat dari orang tua datang, isinya semua nasihat. Kadang nggak sampai habis dibaca, udah dilipat lagi. Jadi hal tersebut juga terjadi kepada jemaat Yeremia, jemaat yang dilayani oleh si Yeremia, yaitu bangsa Israel yang pada saat itu sedang mengalami krisis. Krisis di mana mereka hidup di dalam pembuangan di Babel. Mereka hidup bahagia dan senang di Yerusalem. Tapi karena ketidaktaatan mereka, karena ketidakpatuhan mereka kepada Tuhan, mereka dibuang ke Babel untuk menjalani masa-masa krisis di dalam kehidupan mereka. Supaya mereka menyadari bahwa umat pilihan pun itu tidak semata-mata dimanjakan oleh Tuhan, tetapi mereka juga harus mengalami krisis, mengalami masa-masa yang tidak enak, mengalami situasi yang tidak baik. Inilah yang menjadi latar belakang Yeremia mengirimkan surat kepada jemaat atau kepada bangsa Israel di Babel pada pembuangan saat itu. Dia mengirimkan ini karena dia mendengar bahwa ada panuriran pargap-gap, ya, ada yang menyatakan dirinya adalah perantaraan Tuhan, yang mengatakan bahwa Israel hanya akan dihukum selama 2 tahun di dalam pembuangan. Kalau sekarang dikatakan berita hoak, tapi pada saat itu dikatakan panurirang pargap-gap. Dia memberikan kabar yang hanya enak didengar, yang hanya menjadi kesenangan duniawi semata. Mungkin orang sering, ya, kalau disampaikan kabar, ada kabar baik, ada kabar buruk, tentunya orang akan lebih suka mendengar kabar baik daripada kabar buruk. Itu juga yang dialami oleh bangsa Israel pada masa pembuangan. Itu sewajarnya mereka rasakan. Karena di tengah-tengah pembuangan di Babel, mereka hidup dengan ketidaknyamanan, di tengah-tengah budaya yang berbeda dengan mereka, di tengah-tengah bahasa yang tidak sama dengan mereka, di tengah-tengah tekanan yang dialami mereka pada pembuangan di Babel. Itu terkadang menumbuhkan sikap, bagaimana caranya supaya saya senang mendengar berita yang baik. Mereka hampir percaya kepada apa yang dikatakan oleh panurirang pargap-gap tersebut.
Tetapi Yeremia meyakinkan kepada mereka bahwa mereka tidak hanya dihukum selama 2 tahun, tetapi mereka akan dihukum selama 70 tahun. Hampir 1 abad, Bapak Ibu. Kalau kita mendapatkan surat yang enak, itu adalah surat yang berisikan mama kirim, mama tongos untuk uang belanjamu sekian. Tapi kalau isinya adalah nasihat dari orang tua panjang kali lebar, penuh 2 lembar, nggak sampai habis kita baca, mama ini banyak kali pun pesannya. Seperti itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel di pembuangan di Babel. Mereka mengharapkan bagaimana mereka mendapatkan berita yang menyenangkan hati mereka. Mereka mengharapkan mendapatkan kebaikan daripada Tuhan untuk memberikan pembebasan kepada mereka. Tetapi yang diharapkan itu bukanlah yang sebenarnya. Yang sebenarnya mereka harus hidup selama 70 tahun di pembuangan di Babel. Supaya apa? Supaya bangsa Israel bisa dengan damai, dengan rendah hati menghadapi situasi yang tidak enak sekalipun. Kita diberikan nasihat oleh orang tua kita, diberi pesan kepada kita ketika kita jauh daripada mereka. Supaya apa? Supaya diri kita terjaga dari hal-hal yang tidak baik. Supaya kita bisa menghadapi krisis yang mungkin tidak bisa dibantu oleh orang tua kita ketika kita jauh dengan mereka. Itulah yang harus diingat oleh bangsa Israel. Itu yang harus kita ingat di dalam hidup kita. Apalagi di sini banyak naposo yang datang dari luar pulau. Ada naposo-naposo gereja juga yang ada di sini. Itu semua menjadi pelajaran bagi kita. Pelajaran yang diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel itu juga akan kita alami di dalam hidup kita. Pada saat ini kita jauh dari orang tua kita, jauh dari saudara-saudara kita, jauh dari orang-orang yang pernah kita kenal. Kita datang ke tempat kita yang baru ini hanya membawa tubuh dan badan kita. Tetapi apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada jemaat Israel atau kepada Israel pada waktu itu, bahwa kita harus siap menanggung krisis yang ada, yang terjadi di dalam hidup kita. Pada saat ini ada banyak krisis yang terjadi di tengah-tengah bangsa kita, di tengah-tengah dunia ini. Pandemi COVID-19 dan dampaknya adalah kepada para pekerja yang dipotong gajinya, yang diputus kontraknya, yang di PHK dan lain sebagainya. Itu semua berdampak bagi kehidupan kita. Sedikit banyaknya pasti ada. Itulah yang kita hadapi sekarang. Dan itu juga lah yang dihadapi bangsa Israel pada saat itu. Mereka harus belajar hidup di tengah-tengah bangsa lain yang tidak sama latar belakangnya dengan mereka. Budayanya, bahasanya, adat istiadatnya, bahkan iman kepercayaannya. Nah, di situasi ini, Amanina, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan dalam situasi ketika kita hidup di dalam krisis adalah bagaimana kita bisa menjadi sesuatu, menjadi berkat, menjadi terang, menjadi pelita di tengah-tengah krisis yang ada di dalam kehidupan kita. Yeremia mengatakan, ya, apa yang harus dilakukan? Yaitu yang pertama adalah Pauli hamu ma akabagas laus ingani hamu jalapuka hamu akaporlat laus pangan hamu parbuena. Artinya menginang di tengah-tengah kemelaratan hidup kita, di tengah-tengah kesusahan kita mencari kebutuhan hidup kita saat ini,
jangan hanya tinggal diam, jangan hanya duduk diam, tetapi bekerja. Bekerja, jangan hanya diam. Kalau kita hanya diam, maka tidak ada yang datang kepada kita. Tapi begitu kita bekerja, walaupun sedikit, maka sesuatu itu akan datang kepada kita. Saat ini, petani padi sedang mengalami krisis. Belum tinggi padinya, sudah datang air lebih tinggi daripada padi. Maka kemungkinan naik 60%, ya Bapak yang belajar di bidang pertanian mungkin tahu, ya 60% atau berapa persen, itu kemungkinan panennya akan gagal. Karena sudah terendam air, pertumbuhannya sudah terganggu. Panen pun tapi tidak sesuai dengan yang diharapkan. Saya melihat di kampung, ada orang yang masih terus mengusahakan ladangnya meskipun dalam situasi yang seperti itu. Tapi ada juga ya orang yang meninggalkan ladangnya dan pergi karena dia merasa bahwa itu pasti akan gagal. Ya. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan, apa yang dikatakan Yeremia, bahwa kamu harus bekerja, mengusahakan, walaupun menurut ya cuaca, keadaan geografis tidak memungkinkan untuk panen yang baik, tapi terus diusahakan, terus bekerja. Ada yang pagi-pagi saya lihat sudah bekerja, sudah pergi ke ladang. Bagaimana caranya dia untuk mengusahakan tempat yang lain supaya padinya tidak terkena air? Itulah yang diharapkan oleh Tuhan bagi kita pada saat ini. Meskipun situasinya sangat susah, tapi usahakan ada hal lain, ada jalan lain untuk kita bisa membangkitkan ya ekonomi keluarga kita. Bekerja bukan hanya sekedar di perusahaan, bukan hanya sekedar misalnya jadi pedagang yang hanya duduk di rumah dapat untung. Tapi bekerja bisa dilakukan dari hal-hal yang kecil. Ya. Apa yang kecil yang bisa kita peroleh, itu kita lakukan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Yang paling menyedihkan Amang Inang saya lihat di kampung, udahlah panennya akan gagal, ya, kemungkinan akan gagal, dan juga cuaca yang tidak mendukung untuk mereka menambah kebutuhan hidup mereka dengan menoreh atau menderes. Belum lagi kering patah, mana bisa kita noreh? Setiap hari hujan, setiap hari hujan, setiap hari hujan, tidak bisa menambah penghasilan. Saya kadang berpikir, apalah yang jadi pendapatan dari masyarakat setempat? Sampai saya bingung, apalah yang menjadi pendapatan mereka? Tapi Amang Ina, mereka selalu dipelihara oleh Tuhan. Ada orang yang berdagang datang, ternyata mereka mampu membeli. Ada orang yang berjualan sayur misalnya, atau berjualan kue, atau berjualan yang lain-lain kelontong, bisa mereka beli. Tapi kalau dipikir, dilihat, mereka tidak mengerjakan apa-apa dalam situasi yang seperti ini. Nah ternyata, ya meskipun mereka tinggal di kampung, mereka bisa mengusahakan diri mereka, mengkondisikan keadaan mereka, sehingga ketika saat krisis, mereka udah tahu musim bulan 10 sampai seterusnya sampai bulan 12 itu akan turun hujan. Ternyata mereka menabung sebelum akan terjadi musim hujan. Dan inilah hikmat yang diperlukan, yang dibutuhkan oleh kita pada saat ini. Bukannya mengeluh atau bahkan menyalahkan siapa-siapa, mencari kambing hitam. Itulah katanya, dicari kambing hitam, bukannya berusaha. Nah inilah yang sering terjadi. Tetapi saya percaya Amang Ina, kita ada di tempat ini, datang kepada Tuhan untuk bersyukur pada saat ini, itu karena Tuhan memberikan pertolongan kepada
bangsa Israel pada saat itu untuk menghadapi krisis yang terjadi di dalam pembuangan. Pauli hamu aka bagas laus ingani hamu jalapuka hamu aka porlak laus pangan hamu pargue. Kalau kita menanam, tidak mungkin kita tidak menuai. Sedikit banyak Tuhan akan memberikan hasil kepada kita, asalkan sudah berusaha dan bekerja. Nggak mungkin Tuhan menyia-nyiakan usaha yang sudah kita buat dengan tekad yang baik. Tidak mungkin, amin. Ya. Tunjukkan kepada saya, walaupun menanam padi dan gagal, tetapi hasil yang lain akan dapat. Bukan hanya dari situ, tetapi dari yang lain Tuhan akan melengkapi apa yang kita butuhkan. Kemudian yang ketiga, buat hamu ma parupuan bahen jolmamu asa tumbuhan anak buat boru hamu. Paurohon hamu anak muna jala boruhon hamu boru muna asa tumbuhan anak buat boru nasida asa separ hamu disi jala unang moru bilangan muna. Nah, jadi bangsa Israel diperintahkan untuk terus menambah-nambah jumlah mereka di tengah-tengah krisis tersebut, di tengah-tengah pembuangan itu. Jadi jangan sampai mereka berkurang. Supaya apa? Supaya mereka tetap bersama-sama bertahan menghadapi pembuangan itu. Masa-masa yang sulit itu, masa-masa yang susah itu. Begitu juga kita. Jangan kita terpecah belah satu keluarga kita hanya gara-gara ya kehidupan ekonomi yang mulai melarat. Jangan sampai ya Bapak Ibu jangan sampai tidak sepaham. Saudara-saudari jangan sampai tidak sepaham. Mari bersama-sama bergandengan tangan. Morudison bukan berarti meninggal dunia, tetapi kalau dalam satu keluarga sudah tidak cocok, sudah tidak sepaham, sudah tidak ada lagi holong, saling mengasihi, maka itu sudah dikatakan ya mago, hilang, tidak dirasakan lagi kasih dalam keluarga. Jadi mari kita bersama-sama bergandengan tangan sesama keluarga. Ya. Tidak mudah untuk menyatukan ketidakcocokan atau kepribadian satu dengan yang lain. Apalagi sudah datang menantu dari saudara yang lain. Tidak mudah untuk menerima perbedaan antara saudara dengan yang kita kenal, saudara-saudara dengan saudara yang tidak saudara. Tidak mudah, tidak gampang. Tetapi jangan justru itu yang membuat kita terpecah belah, ya. Jangan justru itu yang membuat kita membenarkan diri kita bahwa udahlah, terserah dialah. Jadi kan seperti itu. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa kita ubah dengan kata-kata. Ada hal tertentu yang tidak bisa kita selesaikan dengan kekerasan, dengan paksaan. Saya kalau udah nggak bisa lagi memberikan suatu nasihat kepada seseorang, baik itu orang yang terdekat, baik itu murid saya, baik itu orang tua saya, maka hal yang paling mudah yang bisa saya lakukan adalah berdoa untuknya. Karena kata-kata saya sudah tidak cocok lagi, sudah tidak pas lagi, sudah tidak mempan lagi untuk memberikan nasihat. Maka yang saya lakukan adalah berdoa. Jangan lakukan kekerasan, karena itu hanya akan menambah persoalan yang baru. Berikanlah damai dalam situasi yang panas. Nyatakanlah kasih dalam situasi yang runyam. Jangan tambah kerunyaman dengan kerunyaman. Jangan biarkan ya orang yang kita kasihi, orang yang ada di lingkungan kita melakukan hal-hal yang demikian.
Jangan kurangi rasanya kasih persaudaraan. Jangan kurangi rasanya bagaimana menyelesaikan masalah sendiri dengan bagaimana caranya menyelesaikan masalah bersama. Saling memahami, saling mengasihi, saling memahami antara kekurangan yang satu dengan yang lain, saling melengkapi. Maka akan kuatlah, akan kokohlah keluarga dan hidup berkeluarga dan bermasyarakat tentunya. Kemudian yang keempat dikatakan Yeremia kepada bangsa Israel, rikotihamu uhud hasonangan huta habuangon muna nahubaini jalatangnya kon hamuna sidatu Jehovah ay mulu marhasonangan hutai marhasonangan madot hamu. Jadi bangsa Israel pada saat itu dikatakan oleh Yeremia supaya tidak hanya berdiam diri, tidak hanya menunggu, tetapi memberikan dampak yang positif di tengah-tengah pembuangan di Babel. Ya. Tidak heran kalau mereka merasa sedih, karena ternyata bukan hanya 2 tahun mereka akan hidup di situ, tetapi 70 tahun. Tetapi Tuhan berkata, jangan hanya bersedih, jangan hanya berdiam diri, tetapi ikutlah dalam kesejahteraan kotamu. Bekerjalah, berikanlah dampak yang positif, dampak yang baik di tengah-tengah lingkunganmu, di tengah-tengah bangsamu. Ya, saat ini ya banyak berita hoak yang mengucilkan pimpinan tertentu atau bahkan orang yang nomor 1 di Indonesia, presiden kita, dikecilkan dia dengan situasi sekarang ini. Tetapi kita sebagai rakyat yang baik, ya, sebagai orang yang percaya, mari bukan kita malah menambah kerunyaman masalah saat ini, tetapi bagaimana caranya keluar dari situasi seperti ini. Kita tidak bisa mau menyalahkan satu dengan yang lain dengan situasi yang tidak enak, tidak baik. Tetapi bagaimana caranya menemukan solusi yang baik? Bagaimana caranya untuk bisa menjadi bangsa yang baik? Sehingga situasinya akan menjadi lebih baik. Saat ini gunakan protokol kesehatan. Itulah cara kita untuk membantu pemerintah dalam mengatasi situasi kita sekarang. Jangan malah berontak. Jangan hanya mengatakan kita memiliki Tuhan tetapi kita tidak menjaga diri kita. Itu pun tidak benar. Mari kita jaga diri kita sehingga orang lain juga melihat bagaimana caranya mengatasi masalah ini. Ya. Tuhan memang ada, tetapi kalau kita tidak mencari Tuhan, maka mungkin Dia akan meninggalkan kita. Itulah yang dialami bangsa Israel. Mereka mengalami penghukuman selama 70 tahun karena ketegaran tengkuk mereka. Karena mereka tidak mau ditegur, karena mereka selalu mengharapkan sesuatu yang bisa dilihat oleh mata. Mereka tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Karena itu, Amanginang, Napasobulung, sama sekolah minggu, marilah kita bersama-sama untuk mengatasi situasi yang tidak baik pada saat ini. Mungkin kita tidak bisa mensejahterakan orang banyak, tetapi mari kita mensejahterakan lingkungan kita dulu, lingkungan keluarga kita, lingkungan sekitar tempat tinggal kita, bahkan lingkungan tempat di mana kita bekerja. Mari kita menjadi dampak yang positif. Mari kita menjadi pembawa damai, sehingga orang lain yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak percaya kepada Tuhan, merasakan bahwa
inilah ternyata Tuhan yang sesungguhnya di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Mauliate ali Tuhan dihatam nomor saringar di tengah-tengah nami. Bayan mahami ali Tuhan gabedalan damai di tengah-tengah ni ngolu nami, di tengah-tengah ni keluarga nami, di tengah-tengah ni lingkungan nami. Asa boy huhatig dakon ham ya Tuhan hatam di tengah-tengah ni ngolu nami. Asa boy gabe parbarita nauli hami marhite-hite ngolu nami di tengah-tengah ni situasi krisis na terjadi di negara nami dohot di Portibion. Atau kali Tuhan saya ramuti mahami, ramuti masude parngoluam nami. Asa boy hami Tuhan toktong pasahaton baritam nauli di tengah-tengah ni Portibion. Asa boy ali Tuhan hami gabe hasahatan ni hatam nabariai di tengah-tengah ni ngolu nami. Atau kali Tuhan muliate maniho muliate mari hatam nabariai sesama dosa nami ali Tuhan asa boy hu buan hami hatam di tengah-tengah ngolu nami marhite-hite gowarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami martani yang kami mohon. Amin. Kauduti muse acara ta marenge hita sian buku ende nomor 763 ayat sada daud udutna puhut pasahaton pelean paduahon.
peleana itu ho. Saya jalan mai gabe wap na khusus di jolo. Pasu-pasu mai jalan ramu tia sampai hasiak kami peleana. Patipul ho hara jalan muri tengah-tengah nyuria dohot di portinyo. Buhai makanami mahite-hite tondip. Asalam tanda hami kodang isleon-leon miku kami. Asalam girgir hami mandok mau biasa tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan. Lewat matuhani sadarion hamluan siapari. Sesa madosa nami songon padesa nami di dosa hidongan namar dosa kuhami. Unang hami togihon tu pamunjunan palua mahami sian pangalu. Di pasu-pasu jalan diramoti Tuhan debata mahita. Di sodako Tuhan debata makuhina kuhita jalan asima rohana midahita. Di dopako Tuhan debata makuhina kuhita jalan di pasal madamina untuk ditabe. Amin.